Sony Xperia XZ1 Compact yang harganya sekarang udah menyamai XZ1 biasa. Apakah worth it untuk dibeli? Buat apakah atau buat siapakah target XZ1 Compact? Yuk langsung aja kita review XZ1 Compact di tahun 2020. Halo guys, nama gue Stam dari Startup dan mari kita langsung aja review Sony Xperia XZ1 Compact. So, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga sekarang udah mirip sama XZ1 biasa di 1,3 juta yang support microSD, dan juga untuk SIM-nya ini nggak bakal diblok guys. Ini udah support semua SIM. Seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 4,6 inci 720p IPS LCD display yang udah support HDR dan punya PPI sebesar 319, dual speaker front facing yang pastinya, dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh baterai yang support 18 watt fast charging dan juga udah ada NFC. So next, untuk si desain dan display sendiri, ini untuk build quality-nya sedikit berbeda dengan kakaknya yang besar si Xperia XZ1. Ini tuh yang pasti bodinya lebih compact, dan juga untuk build quality-nya terbuatnya tuh campuran metal sama plastik. Jadi ini frame sama si belakangnya tuh terbuat dari plastik yang gue rasa, dan untuk si frame atas dan frame bawahnya ini tapi terbuat dari metal. Itu yang bikin beda. Kalau XZ1 tuh kan semua terbuat dari metal, kalau ini tuh hybrid. Tapi untuk si build-nya sendiri ini masih kerasa solid banget dan juga masih kerasa high quality. Masih kerasa cukup berat surprisingly walaupun ini dari plastik. Dan juga yang pasti yang gue suka banget yaitu dari compact-nya, ini 4,6 inci, jadi yang pastinya pemakaian sarung tangan enak banget. Semua corner bisa dicapai dengan jempol, yang artinya ini perfect banget buat pemakaian satu tangan. Terus juga di XZ1 yang pastinya ada LED notifikasi berwarna yang posisinya di sebelah kamera depan. Dan juga karena dia itu pakai plastik, jadi posisi NFC-nya berubah, dia itu posisi NFC-nya ada di belakang. Bisa kita lihat ini logo NFC-nya. Dan kalau misalnya kita tes, ini cukup responsif. Dia langsung nge-scan dan langsung dikasih tahu saldonya berapa. Dan yang untuk fingerprint-nya, dia itu di power button, nyatu sama power button. Dan untuk kecepatannya ini pretty much instan, sangat cepat dan juga sangat akurat. Terus untuk si kualitas layarnya sendiri, ini walaupun dari LCD dan juga walaupun hanya 720p, tapi berkat si layar yang kecil banget, ini masih kelihatan super sharp, dan juga dia punya warna yang sangat akurat karena udah support HDR dan juga udah support. Dan juga dia punya viewing angle yang cukup bagus dan dynamic range yang surprisingly sangat bagus. Untuk si full bar-nya sendiri ini kalau dipakai di bawah sinar matahari, walaupun kelihatan gelap banget, tapi masih usable kok. Kontrasnya masih somewhat ngebuat si HP-nya masih kelihatan kebaca. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini sama seperti HP Sony lainnya pastinya flawless banget. Mau dipakai buat ngetik keyboard atau scrolling aplikasi dengan super cepat, ini overall gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay. Overall, layarnya sangat responsif. Ini high quality LCD panel yang pastinya. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. One of the best aspect dari si XZ1 Compact atau HP Sony in general. So, yang pertama mari kita bahas dulu audio quality headphone jack-nya, yaitu posisi headphone-nya sebenarnya gue kurang suka. Ada di atas, kiri atas lebih tepatnya. Dan ya untuk kualitas headphone jack-nya ini tuh menurut gue udah sangat bagus yang pastinya, apalagi di harganya ini the best. Overall punya kualitas vokal yang sangat clear, instrumen yang rich, dan juga soundstage yang cukup luas. Untuk si soundstick-nya sendiri nih cenderung ke arah balance, tapi sedikit ke arah warm. Yang personal gue suka banget. Tapi ya, memang ini ada satu aspek yang kurang bagus, yaitu dari si full volume-nya. Ini nggak bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro yang butuh power 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Di XZ1 Compact tuh harus sampai volume hampir full, di sekitar 95% biar dapet listening volume yang gue prefer. Tapi ya guys, seperti itu gue bilang, Cos Porta Pro tuh butuh power 2 kali lipat. Jadi untuk headphone biasa kayak earpod bawaan atau Audio Technica AT-SM50, itu menurut gue nggak ada masalah ngedrive headphone tersebut pakai HP ini. Overall solid banget kualitas audionya via headphone jack. Sama juga halnya untuk si speakernya, dia itu udah dual front firing speaker, dan walaupun kalau misalnya dibandingin sama XZ2 atau XZ3 jauh lebih bagus di HP tersebut, tapi di XZ1 menurut gue untuk harganya masih sangat bagus, apalagi dibanding dengan HP baru jauh lebih bagus di XZ1 Compact. Overall dia suaranya lumayan rich, instrumennya rich, dia punya vokalnya lumayan jernih, dan juga soundstage walaupun gak seluas HP dual speaker zaman sekarang, tapi cukup oke, udah cukup enak. Untuk sound signature-nya cenderung ke arah warm yang pastinya. Dan untuk full volume-nya ini punya step yang banyak, jadi kalau misalnya kita atur volumenya, dia itu banyak konfigurasi step volume-nya yang personal gue suka, sama juga kayak si kualitas headphone jack-nya. Dan untuk si full volume-nya ini bisa keras banget dengan distorsi yang gak terlalu kelihatan, minimum distorsi. Tapi untuk lebih detailnya dia
speaker testnya gue rekomen kalau pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Dan selanjutnya mari kita bahas kamera quality-nya. Ini tuh kamera quality-nya sama dengan X-Z1 biasa. Kamera belakang itu 19 megapiksel dengan f2.0. Dan untuk kamera depan dia itu 8 megapiksel dengan f2.4 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps dan udah distabilisasi pakai Electronic Image Stabilization. Dan untuk kualitas kameranya ini sebenarnya gue bilang pretty much as good as kakaknya Xperia X-Z1. Overall, fokus ke objek ini sangat cepat dan juga untuk kualitasnya dia punya dynamic range yang masih bagus dan juga warna yang akurat dan yang pastinya detail yang cukup sharp. Dan untuk si foto lainnya sendiri ini walaupun gak punya dedicated night mode, tapi kualitasnya masih sangat acceptable di tahun 2021. Gambar walaupun kelihatan gelap, tapi menurut gue malah kelihatan lebih natural dan juga dia punya detail yang masih cukup bagus dan noise-nya walaupun kelihatan ada noise tapi gak banyak dan masih enak dilihat gambarnya. Nah terus untuk si foto selfie-nya, ini tuh walaupun gak punya detail yang bagus dan juga exposure juga biasa aja, tapi yang gue suka tuh dia punya warna yang natural dan juga ini tuh lensanya lensa fisheye atau ultra wide, jadi bisa nangkap foto atau environment lebih luas daripada HP selfie yang lainnya. Dan yang terakhir untuk si video recordnya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video, itu kamera belakangnya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau Full HD 60fps, tapi di resolusi kedua tersebut, dia itu si Intelligent Active stabilisasinya bakal mati. Dan untuk sampelnya, biar gue bisa ngetes si stabilisasinya, gue bakal turunin ke resolusi Full HD 30fps, biar bisa ngelihat stabilisasinya gimana. Jadi ya, ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30fps dengan Intelligent Active-nya nyala, jadi kita bisa lihat stabilisasinya gimana. Makanya gue turunin ke 30fps karena di 4K dan di 60fps stabilisasinya mati. Kita coba stabilisasinya, kita coba fokusin ke tanaman. Sekitar fokusnya juga masih sangat impresif banget, cepet banget, very nice. Overall shot plus dynamic range. Dynamic range lumayan oke, not the best. Overall shotnya. Dan ya, kalian bisa komen di bawah gimana kualitas audionya juga. Dan next, mari kita bahas gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset Snapdragon 835. Dan untuk si gaming performance-nya, ini kalau dipakai buat main game yang semi-demanding atau semi-berat, kayak PUBG atau Mobile Legends, ini masih bisa banget di settingan mix, medium, atau low setting, dengan frame rate yang cukup stabil, dan juga dia itu punya stutter yang minim banget. Masih sangat enjoyable. Terus juga ini surprisingly guys, kalau misalnya dipakai buat main game yang cukup berat atau berat banget kayak Genshin Impact, one of my favorite game, X-Z1 Compact masih somewhat playable. Di settingan semua low yang pastinya, biar dapat frame rate yang paling tinggi, ini gameplaynya tuh masih surprisingly cukup smooth walaupun kalau misal banyak sesuatu going on atau lagi loading pertama kali dunia, itu ada banyak stutter. Tapi setelah itu stutternya walaupun masih ada tapi minimum. Tapi ya sebelum kita moving on ke si rhythm gamenya, gue tuh sebelumnya pernah nge-review Sony Xperia X-Z1 dan di HP tersebut pas gue tes Genshin Impact, surprisingly performance-nya buruk banget. Kayaknya itu gara-gara unit yang gue dapet si X-Z1 tersebut tuh kurang bagus, jadi performance-nya gak full performance. Karena X-Z1 Compact sama X-Z1 tuh kan speknya sama persis, tapi di X-Z1 Compact performance-nya lebih bagus. So ya mungkin itu gara-gara di review X-Z1 gue tuh si unitnya kurang bagus. Tapi ya, next, mari kita langsung aja tes si rhythm game-nya. Untuk main game rhythm kayak Banduri atau Love Live, di X-Z1 Compact ini menurut gue masih mantap banget. Experience-nya sama persis kayak main di iPhone-nya. Artinya apa? Artinya nggak ada touch ataupun audio delay. Dan overall gameplay kerasa sangat super responsif dan juga sangat enjoyable. So, untuk si UI experience-nya sendiri, dia itu pakai Android 9 Pie. Kalau misalnya kita ke setting, scroll langsung ke bawah ke sistem dan ke about phone. Di sini dia pakai Android 9 Pie yang security levelnya atau security patch-nya di Oktober 2019. Udah update itu tapi at least dia udah di Android 9 Pie. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini masih kerasa sangat smooth banget.
dan juga surprisingly sangat snappy. Gue pakai tes launching aplikasi kayak Tokopedia atau Instagram, itu punya loading time yang surprisingly lumayan cepet. Dan multitasking juga masih kerasa enak banget, bisa multitasking lebih dari 3 aplikasi secara sekaligus, itu mungkin berkat RAM yang besar 4GB. Jadi multitasking nggak ada masalah. Dan untuk si DRM infonya, karena ini HP premium, jadi to be expected dia sudah di Widefine L1, yang artinya kalau misalkan kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan untuk HDR-nya dia juga udah support HDR content, bisa kita lihat, yang artinya dynamic range-nya bakal jauh lebih bagus kalau misalkan nonton film yang support HDR10. So yang terakhir mulai kita bahas si battery life-nya, ini tuh baterainya surprisingly lumayan oke, 2700 mAh baterai, dan juga support 18 watt fast charging atau quick charge 3.0. Untuk portnya sendiri dia itu pakai USB Type-C yang pastinya udah modern. Dan ya, untuk battery life sendiri ini gue bener-bener surprise banget. Ini walaupun size-nya kecil atau compact, no pun intended, ini baterainya tuh bisa bertahan 1,5 hari, malahan hampir 2 hari. Dan pemakaian gue yang enteng yang pastinya hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Sama nonton anime yang pastinya di Netflix. Dan ya, untuk SOT-nya sendiri ini insane banget guys, gue bisa dapat SOT for some reason. Ini mungkin baterainya masih sangat bagus banget unit gue. Jadi take it with a grain of salt. Jadi baterai life yang gue dapat di unit ini belum tentu sama kayak yang kalian bakal dapetin. Tapi ya ini screen on time bisa kita lihat bisa dapat sampai 10 jam. Sangat impresif. Dan untuk charging speed-nya juga ini cukup impresif. Gue nge-charge dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Not the fastest, tapi not bad menurut gue. Dan ya mungkin cuma segitu aja review XZ1 Compact-nya. Terus untuk si konklusinya gue bakal short aja. Menurut gue XZ1 Compact itu bisa jadi alternatif yang sangat baik atau perfect banget buat kalian yang prefer HP kecil dibanding HP besar kayak kakaknya si Xperia XZ1. Yang menurut gue di harganya sekarang udah sama dengan XZ1, XZ1 Compact masih punya kualitas speaker, layar, dan kamera yang sama bagusnya. Dengan si kakaknya Xperia XZ1. Satu kelemahan mungkin atau satu yang bikin beda dengan kakaknya hanya dari build quality-nya aja yang terbuat dari plastik dan juga si resolusi layarnya yang lebih rendah. Tapi menurut gue itu nggak terlalu big deal karena untuk si build quality-nya juga ini masih kerasa super solid dan resolusi layar lebih rendah itu nggak ada bedanya soalnya ini layarnya juga lebih kecil. Jadi ya, overall gue rekomen banget dan seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja view-nya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau episode kelewat. Jangan lupa like dan subs, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another review video. Bye.